lakukan untuk tahun buku 2022, dan kita semuanya sudah lalui dengan 8 mata acara, dan alhamdulillah semuanya sudah sesuai dan diterima oleh pemegang saham, ya, semuanya quorum, baik perubahan anggaran dasar semuanya quorum. Dan kita lihat tadi memang baik dari laporan kinerja, kemudian ada laporan yang terkait dengan pembagian keputusan dividen, ya, AMTM, kemudian ada perubahan anggaran dasar, termasuk ratifikasi terkait aturan BUMN, dan tentunya yang terakhir adalah perubahan susunan pengurus perseroan. Dari perubahan susunan pengurus perseroan itu memang kalau kita lihat komisaris itu ada sebelumnya 6 jadi 5, ya, karena yang satu itu komisaris sebelumnya itu ditunjuk menjadi dirut PT Inalum. Dan untuk susunan direksi, ya, terjadi banyak perubahan. Ada 4 direksi yang baru, dan untuk direksi yang lama di sini sudah hadir bersama kita Direktur Keuangan Ibu Vina Eliani yang masih tetap dipertahankan menjadi Direktur Keuangan. Dan mungkin teman-teman sudah terima, ya, press release kita, ya, terkait dengan jalannya LPS, kemudian kinerja tahun 2022, termasuk perubahan susunan pengurus. Selanjutnya mungkin jika ada pertanyaan, kami persilakan. Silakan. Saya Firdia dari CNBC, Pak. Mau tanya soal harga timah yang diprediksi mengalami kenaikan karena ada kabar ekspor bakal di stop dan penambangan di Myanmar yang produksinya diturunkan. Menurut PT Timah itu gimana atas isu tersebut? Soal mineral logam tanah jarang juga ingin saya tanyakan, Pak. Infonya sih Cina menolak kerjasama pengembangan dan maunya hanya minta ekspor aja, dan itu gimana tanggapan dari Cina? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi harga timah di tahun 2023 ini memang diperkirakan lebih rendah. Sebetulnya lebih rendah jika dibandingkan dengan average price tahun 2022. Namun realisasi sampai dengan bulan Mei ini harga timah sudah mencapai di kisaran 26.000 sampai dengan 27.000, dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan prediksi awal kami, yang mana di akhir tahun lalu prediksi kami harga jual logam itu akan berada di kisaran 25.000. Jadi dengan semakin pulihnya permintaan di dunia, diperkirakan harga logam di tahun 2023 ini akan bergerak di kisaran 23.000 sampai dengan 30.000 dolar per metric ton. Terkait REE, sampai dengan saat ini masih dalam bentuk kajian, di mana PT Timah sedang mencari mitra strategis, terutama dalam hal teknologi dan pendanaan untuk pengembangan lebih lanjutnya. Dan satu lagi, PR PT Timah untuk pengembangan REE ini adalah pemenuhan fit agar dapat memenuhi skala komersial. Demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Bu Vina. Berikutnya kayaknya udah ini ya, sudah terjawab ya, cukup ya. Baik. Silakan untuk penanya berikutnya.
Baik Pak, perkenalkan saya Luis dari BN Nasional. Saya ingin mempertanyakan kelanjutan dari Dari mana Pak? BN Nasional. Oh. Melanjutkan pertanyaan dari Firda tadi, untuk LTJ kan katanya dari Cina yang tidak mau. Nah, kemarin kan PT Timah ada perjanjian kerjasama kalau nggak salah sama BRIN, sama Marves, sama itu. Nah itu kelanjutannya itu bagaimana Pak? Apakah akan diteruskan? Karena kan kemarin juga pas bulan Maret lalu Pak Dirut sebelumnya bilang lagi berproses itu. Nah, pertanyaan kedua ini terkait tentang produksi PT Timah yang terus menurun nih Pak. Kan dari 2019, 20, 21, dan 22 itu produksi turun menerus. Nah, jauh dari target yang ditargetkan Kementerian SDM lah sampai tahun ini juga. Pertanyaan ketiga terkait TSL Osmel gitu Pak. Kan dari pemerintah mendorong untuk mempercepat produksi lah, untuk memperbanyak kebutuhan timah. Sedangkan kabar terakhir kalau TSL Osmel ini beroperasi 100% di tahun 2026, 3 tahun setelah ini Pak. Mungkin bisa dikasih tahu kendalanya apa, mungkin ada dari SDM atau dari mana gitu kendalanya Pak. Selanjutnya terkait dengan industri hilir timah sendiri Pak di dalam negeri. Mungkin bisa kasih gambaran industri timah sendiri di dalam negeri ini yang dilakukan PT Timah aja apa Pak? Mungkin segitu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, untuk REE sebagaimana yang telah kami sampaikan, saat ini PT Timah aktif untuk menyusun kajian, Mbak. Kajian terutama untuk pemenuhan teknologi dan juga pemenuhan fit untuk proyek REE ini. Karena dengan mineral, sebetulnya REE ini kan mineral ikutan dari produksi timah, yang berarti nilainya secara volume pasti jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan produksi biji timah itu sendiri. Sehingga dari diskusi awal dengan beberapa instansi dan juga dengan calon mitra usaha, untuk mencapai skala komersial kami membutuhkan fit yang jauh lebih tinggi. Nah itu yang sedang dibicarakan. Apakah pemenuhan fitnya dari dalam negeri ataupun nanti kita perlu impor bahan baku untuk REE. Untuk impor bahan baku ini sendiri sebetulnya memang belum ada aturan dari pemerintah negara Republik Indonesia. Itu Pak. Kemudian produksi timah, kami akui memang cenderung mengalami penurunan. Yang pertama, semakin tinggi harga jual logam, maka semakin tinggi persaingan usaha untuk mendapatkan biji di lapangan. Itu sangat mempengaruhi produksi biji timah selama beberapa tahun terakhir ini. Kemudian dari sisi seperti yang sudah saya sampaikan di dalam blues tadi, untuk penambangan laut terdapat kendala, armada operasi kita perlu diremajakan. Itu yang sedang kami lakukan di tahun 2023 ini. Itu yang sangat mempengaruhi produksi PT Timah di tahun 2022 dan tahun sebelumnya. Yang pertama tambang ilegal, yang kedua juga ada kendala terutama dari peralatan produksi, khususnya di laut. Kemudian terkait Osmel ini sebetulnya realisasinya sesuai dengan FS yang telah kami siapkan, dan memang di tahun 2023 ini dia fasenya di 55% Pak, dari total kapasitas. Itu akan bertahap sampai dengan beberapa tahun ke depan baru bisa mencapai 100%. Kemudian terkait industri hilir, sebetulnya saat ini PT Timah telah memiliki anak perusahaan yang memang melakukan kegiatan hilirisasi produk dari logam timah. Namun saat ini daya serap dari anak perusahaan itu baru 5% dari total produksi PT Timah sendiri. Kenapa 5%? Karena memang saat ini pangsa pasar yang tersedia untuk produk hilir tidak sebesar pangsa pasar untuk logam timah. Demikian. Mungkin dari Pak Abdullah ada yang ingin ditambahkan? Menambahkan sedikit terkait dengan REPET ya. Artinya memang untuk REPET ini kita akan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sebetulnya karena di situ ada kandungan radioaktif, ya, itu kan kita juga sempat kerjasama dengan DAPA. Tapi kerjasama selanjutnya artinya proses berikutnya untuk menjadikan ini oksida sampai kemudian menjadi logam. Artinya hilir dari REPET itu yang kemudian kita perlu
kerjasama di skala industri. Nah, terkait dengan OSMED tadi yang disampaikan Bu Vina, bahwa memang secara FS itu startnya kita mulai produksinya 50%, tapi dan itu di saat ini itu memang kita sudah kapasitasnya sudah terpenuhi dan bahkan sudah diuji coba untuk produksi misalnya di atas 50%. Jadi sebetulnya tidak ada masalah untuk produksi kita bisa jadi nggak harus menunggu tahun 2026 untuk mencapai 100%. Selama biji atau source-nya itu ada, kita bisa maksimalkan dari kapasitas OSMED yang ada. Mungkin itu. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ada masih. Silakan. Ini terakhir kali ya. Silakan Mas. Selamat sore Pak. Sebelah kanan. Tiara dari Bisnis Indonesia Pak, mau tanya mungkin target tahun ini melihat ada penurunan harga timah dan juga tadi penurunan produksi dari timah. Target pendapatan dan laba tahun ini. Baik, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Jadi penetapan target dan laba PT Timah itu erat kaitannya dengan harga. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan juga dulu bahwa menurut beberapa analis prediksi harga di tahun 2023 tidak akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022. Oleh karena itu di tahun 2023 PT Timah menargetkan target bottom line yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 ya. Namun untuk kinerja operasi PT Timah menargetkan lebih tinggi di kisaran 30 sampai dengan 40%. Terima kasih. Terima kasih Bu. Saya rasa sudah menjawab. Berikutnya nanya terakhir nih ya. Silakan. Izin Pak, saya kawan dari Investor Daily. Izin tanya soal kinerja kuartal 1, kan kita tahu dari laporan keuangan yang dirilis perseroan kinerjanya agak tergerus ya Bu ya, cukup dalam gitu. Nah ini kan kalau dilihat faktornya beragam, mulai dari harga, timah dan juga cuaca itu. Nah untuk sampai full year nanti 2023 untuk bisa mengantisipasi agar kinerja timah bisa recovery, itu seperti apa yang disiapkan, outlooknya seperti apa ke depan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tadi juga soal yang disinggung soal tanah jarang, tadi ada dikatakan Ibu Vina soal strategic investor dan juga kebutuhan dana untuk bisa mengoptimalisasi dari perolehan seperti ini Bu. Bisa di-share mungkin sejauh ini milestone dan juga strategic investor yang mungkin sudah ada komunikasi baik dari domestik maupun global, bisa di-share siapa dan kebutuhan untuk bisa kebutuhan dananya berapa gitu Ibu. Itu yang kedua. Terus yang terakhir Ibu soal hengkangnya kepemilikan ataupun share dari Inalum di Timah Ibu. Saya pengen tahu dampak dari hengkangnya Inalum di Timah itu apa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Strategi untuk pencapaian target tahun 2023. Yang pertama, kami akan tetap fokus menjalankan program-program sebagaimana yang telah ditetapkan di RKAP tahun 2023. Yang pertama, basisnya optimalisasi produksi. Yang kedua, yang kami melakukan efisiensi di seluruh rantai bisnis, tidak hanya di induk perusahaan tetapi juga di anak perusahaan. Yang ketiga, saat ini kami sedang aktif
melakukan optimalisasi pengelolaan aset baik keuangan maupun non keuangan. Dan yang keempat yang paling kami andalkan untuk menopang kinerja PT Timah Tbk di tengah penurunan harga, yaitu memacu kontribusi dari anak perusahaan. Jadi anak perusahaan ini setiap tahunnya kontribusinya selalu mengalami peningkatan dan peningkatannya cukup signifikan. Kemudian terkait mitra strategis, seingat saya PT Timah sedang melakukan kerjasama dengan Canada Faircard ya, Pak Abdullah ya, yang membantu PT Timah untuk melakukan studi mengenai bagaimana pengembangan REI ini ke depannya. Berapa dana yang dibutuhkan mungkin belum dapat kami sampaikan karena memang saat ini tahapnya masih dalam tahap kajian. Selesainya kapan Bu kajiannya Bu targetnya? Nanti boleh saya cek dulu ya Pak ya, karena memang betul-betul di bawah Direktur Pengembangan Usaha yang kebetulan hari ini harus mendapatkan tugas yang baru. Kemudian terkait hengkangnya Inalum, sebetulnya Inalum tidak hengkang ya, tetap menjadi pemegang saham PT Timah Tbk, tetapi menjadi Mineral Industri Indonesia ya. Jadi dari Inalum pindah ke Mineral Industri Indonesia dengan porsi kepemilikan yang sama, dan Inalum sendiri berdiri sendiri sebagai perusahaan yang terpisah dengan Inalum yang sebelumnya. Mungkin dari Pak Abdullah ada yang ingin ditambahkan? Terkait posisi PT Timah ya, memang sebelumnya entitas bisnisnya adalah Inalum. Jadi Inalum itu sebagai pemegang saham seri B, saham seri A-nya tetap di pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN. Saham seri B 65% saat itu dimiliki oleh Inalum. Kemudian Inalum, ya, saham Inalum itu dilepas dan diambil alih oleh Main ID. Dan sekarang Inalum posisinya sama seperti PT Timah atau termasuk yang lain Antam PTBH. Jadi sekarang pemegang saham seri B mewakili pemerintah adalah Main ID. Jadi sebetulnya ganti dari Inalum yang sebelumnya sebagai pemegang saham, sekarang Inalum di split off ya, menjadi entitas bisnis di bawah Main ID. Main ID atau PT Mineral Industri Indonesia sebagai entitas bisnis yang baru yang kemudian diberi kewenangan untuk memegang posisi saham seri B 65%, mewakili pemerintah. Ini demikian. Baik, saya rasa sudah cukup karena ini ya sudah jam 5. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan media atas kehadirannya, meluangkan waktu, pertanyaannya, perhatiannya terhadap PT Timah, tidak bosan ya, selalu menanyakan, membuat berita, insya Allah beritanya positif gitu ya. Karena kita sangat menghargai teman-teman media, kita sangat ingin memberikan informasi yang terbaik dan mudah-mudahan kerjasama ini tetap terjalin. Sekali lagi terima kasih.